Dan pemirsa, berikutnya akan kami hadirkan juga berbagai peristiwa yang menjadi perhatian publik tanah air dalam satu pekan terakhir ini. Bervariasi ya. Ini mulai dari yang memilukan dan membuat geram seperti kasus dugaan pencabulan oleh pemuda difabel di Mataram NTB. Kemudian ada penusukan 3 bocah di Medan hingga peristiwa yang juga ternyata ada yang membahagiakan ini seperti permainan apik skuad timnas pada ajang Piala AFF 2024. Ya, kemudian pertanyaannya bagaimana ya pendapat masyarakat terkait berbagai peristiwa tersebut. Berikut laporan jurnalis Metro TV Satrio Adi dan Yahdin Syafrizal untuk Anda berikut ini. Pemirsa, berbagai peristiwa terjadi selama sepekan ke belakang dan kabar-kabar ini ada yang membuat kita geram, ada yang membuat kita bahagia, dan bahkan ada yang membuat kita menitikan air mata. Nah, kita sudah merangkum berbagai peristiwa yang terjadi selama sepekan ke belakang. Yang pertama ini adalah peristiwa sosial di mana ada pria difabel asal NTB yang menjadi tersangka pencabulan terhadap 13 korbannya. Sebelumnya pada Oktober lalu salah seorang mahasiswi ini melaporkan tersangka yang bernama Agus ke pihak kepolisian, dan setelah mahasiswi ini melaporkan Agus ke pihak kepolisian, korban-korban Agus lainnya juga ikut melaporkan, dan saat ini ada 13 korban pencabulan dari Agus, seorang pria difabel asal NTB. Dan yang menjadi naasnya adalah 2 korban dari 13 korban ini merupakan anak di bawah umur. Nah, yang kedua ada 3 bocah ditikam oleh tetangganya di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ini seorang pelaku bernama Rudi Sihaloho sebelumnya sedang duduk di warung dekat rumahnya. Kemudian 3 korbannya ini lewat dari warung tersebut dan melontarkan kata-kata yang membuat Rudi tersinggung. Akibatnya Rudi tersulut emosi dan mengambil pisau di rumahnya dan menikam 3 korban yang berusia masing-masing 1,5 tahun, 4 tahun, dan 7 tahun tersebut. 2 korban dinyatakan meninggal dunia dan 1 korban masih dirawat secara intensif di rumah sakit. Kemudian yang ketiga ini adalah Aibda Robik Zainuddin yang dipecat dari Polri setelah ia terbukti menewaskan seorang remaja bernama Gama, yaitu seorang siswa SMK di Semarang. Awalnya Aibda Robik ini berkelit bahwa ia menembak korban karena korban ini hendak melakukan tawuran. Namun setelah diusut ternyata Aibda Robik menembak korban karena permasalahan di jalan di mana motornya sempat dipepet oleh korban. Ini cukup ngeri-ngeri ya pemirsa, peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi belakangan. Kita beralih ke peristiwa olahraga selama sepekan ini di mana timnas Indonesia kembali berlaga dalam pagelaran AFF 2024 di mana timnas tergabung di grup B bersama dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Terakhir Indonesia pada pertandingan pertama dapat melibas Myanmar dengan skor 1-0, dan terakhir Indonesia ditahan imbang oleh Laos dengan skor 3-sama. Nah, tentu masyarakat pecinta sepak bola di tanah air berharap Indonesia dapat lolos grup B dan dapat menjuarai pagelaran AFF 2024. Kemudian yang terakhir adalah peristiwa bencana alam di mana selama beberapa waktu terakhir tanah longsor, banjir bandang, hingga pergerakan tanah terjadi di Kabupaten Sukabumi dan Cianjur. Kurang lebih ada 5.000 unit rumah yang terdampak dari bencana alam ini, dan BNPB menghimbau masyarakat untuk meninggalkan lokasi tersebut karena potensi bencana masih terjadi di wilayah Sukabumi, di beberapa wilayah di Sukabumi dan juga Cianjur. Selain Sukabumi dan Cianjur, di daerah Lebak, Provinsi Banten juga terjadi pergeseran tanah yang menimbulkan 312 warga harus mengungsi dari tempat tinggal mereka. Nah, kemudian seperti apa sih tanggapan masyarakat terkait isu-isu atau peristiwa yang terjadi selama sepekan ke belakang? Berikut kita simak tanggapan warga. Mungkin yang lagi panas juga Gus Buntung ya. Mungkin saya pengen emphasize juga buat masyarakat gitu kan, masyarakat umum harus lebih peduli sama dirinya sendiri, harus bisa proteksi diri gitu, karena namanya kejahatan itu mau dia ada cacat, mau dia normal ataupun segala macam bentuk itu pasti ada kemungkinan gitu. Jangan pula kita mentang-mentang dia difabel terus kita beranggapan bahwa dia nggak mungkin melakukan kejahatan. Jadi lebih ke proteksi diri sendiri, jangan mau dimanipulasi lah sama orang lain. Mungkin itu aja sih.
Ya, ini menjelang Nataru Bang, lagi ada gempa ya kemarin di Cianjur sama Sukabumi. Tuh kalau dilihat ada 73 titik ya, sangat memprihatinkan. Tapi ngelihat dari berbagai macam kerjasama pemerintah udah bagus. Dan kemudian ya hati-hati aja gitu Bang, maksudnya Nataru gitu ya. Posisi kita curah hujan lagi tinggi gitu, untuk antisipasi aja kita. Ya tentunya kita saudara-saudara se-Indonesia gitu ya, bahu-membahu lah untuk bantu saudara-saudara kita yang lagi mengalami biar bisa cepat pulih pasca dari bencana. Yang paling update kemarin baru semalam sih yang soal Indonesia kita hasil imbang lawan Laos. Itu kayak sangat disayangkan lah, kenapa kita harusnya kan bisa poin penuh di Laos ya. Mana sebelumnya kan kita udah 3 poin juga lawan Myanmar. Kayak mungkin Sintayong bisa ngasih formasi-formasi baru lah buat timnas kita biar bisa lebih baik lagi ke depannya kan untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Harapannya juara apa gimana? Ya kalau bisa AFF juara lah, karena kan kita udah di Asia Tenggara udah masuk kualifikasi ronde 3 Piala Dunia nih kan, bisa jadi lebih acuan untuk tim-tim di AFF lainnya lah gitu kan. Nah itu tadi tanggapan warga terkait dengan isu dan juga peristiwa yang terjadi selama sepekan ke belakang. Beberapa warga berharap bahwa peristiwa sosial yang terjadi ini tidak akan terulang kembali. Kemudian mendoakan juga korban-korban yang rumahnya terkena dampak dari bencana alam, serta mendoakan timnas Indonesia dapat meraih poin penuh dalam laga melawan Filipina nanti. Dari Jakarta, Satrio Adi, Yahdin Syafrizal, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.